Halo semuanya, nggak kerasa ya udah sampai part berapa ini? Part 12 ya, kalau nggak salah. Nah, untuk di video kali ini materinya sedikit lebih kompleks lagi. Setelah kemarin kita belajar tentang kondisi seperti if, else if, dan switch, kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Nah, apa itu perulangan? Perulangan adalah uh, sebuah pernyataan yang dijalankan terus-menerus selama memenuhi kondisi. Jadi contohnya gimana? Contohnya kalau kita setrika. Nah, kita akan terus setrika sampai setrikaan kita habiskan ya. Jadi kita nggak mungkin setrika terus selamanya gitu. Kita punya setrikaan dan itu jumlahnya terbatas. Nah, di perulangan ini ada namanya definiteness. Jadi, eh, perulangan itu harus memiliki kondisi selesai. Jadi nggak mungkin perulangan itu dijalankan terus-menerus. Nanti ada kondisi namanya infinite loop. Kalau perulangan itu nggak bisa selesai. Nah, gimana cara kita menulis perulangan? Langsung aja di sini kita coba praktek ya. Nah, di sini hmm, ini saya bersihkan dulu. Saya buat folder baru. Bentar di sini, biar rapi. Kondisi. Jadi kode-kode di video sebelumnya akan saya pindah ke sini, ke kondisi. Nah, jadi sekarang kita di sini buat folder baru perulangan. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah perulangan menggunakan perintah while. Jadi kita beri nama di sini while loop ya. Bahasa Inggrisnya perulangan itu loop dari Java. Nah, ini nggak perlu dijelaskan lagi kan ya. Public plus. Oke. Nah, jika sebelumnya kita telah belajar tentang if, while ini sintaksnya mirip dengan if. Hanya saja jika if dijalankan sekali, jika while akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisinya masih memenuhi. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya angka A gitu ya. Angka ini 10. Kemudian kita punya if A lebih dari 5 seperti ini. Ini kan kondisinya true ya. Jadi waktu kita system.out.print A itu gini. Jadi intinya gini, kita punya variabel A nilainya 10. Jika A itu lebih dari 5, tampilkan A. Kayak gitu ya. Jika kita coba run, hasilnya akan muncul di 10 ya, gitu aja, sekali. Kayak gini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, gimana kalau ini kita ubah menjadi while? Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, while itu artinya selama. Jadi kalau if itu jika ya, jika A lebih dari 5, kalau while itu selama A lebih dari 5. Jadi selama A itu lebih dari 5, kode di sini akan dijalankan terus-menerus. Nah, contoh dari kode ini akan menghasilkan infinite loop, karena ini akan tidak ada kondisi selesainya. Karena selamanya A ini akan bernilai 10. Jika kita coba jalankan, hasilnya akan, maaf bentar. Nah, akan jalan terus seperti ini, nggak akan berhenti. Ini yang namanya infinite loop atau perulangan tak terhingga. Jadi kodenya nggak akan bisa berhenti kecuali kita hentikan. Nah, cara menghentikannya adalah dengan tombol Ctrl C. Ctrl C, kodenya akan stop. Nah, sebenarnya ini yang harus kita hindari. Tapi mungkin ada suatu kasus ya di mana kita membutuhkan seperti ini. Contohnya jika kita menginput data gitu, akan menginput lagi setelah kita menginput data yang pertama hingga akhirnya nanti kita stop manual, itu mungkin bisa dipakai. Tapi kebanyakan kasus kita malah harus menghindari yang namanya infinite loop ini. Nah, kemudian kalau ini kondisinya gini terus, gimana dong caranya agar kondisi ini berhenti? Nah, kita bisa melakukan manipulasi atau mengubah nilai i ini di dalam while ini. Contohnya seperti ini. Ini kan, ini saya ubah aja ya. Ini misalnya gini, A itu 0. Jadi selama A itu kurang dari 10, nah selama A ini kurang dari 10, dia akan jalan.
Kemudian tiap perulangannya kita coba tambahkan A ini dengan 1. Nah, yang telah kita pelajari di video sebelumnya yaitu adalah ada increment ya. Di sini kita coba plus, kita kasih pre-increment seperti ini. Jadi setiap perulangannya A ini akan bertambah nilainya 1. Oke, kita coba run ya. Ini kita bersihkan dulu. Kita coba run. Nah, outputnya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Jadi gini, ini kan A 0. Oke, setelah itu kita cek apakah A kurang dari 10. Benar kan ya, A karena A itu 0. Kemudian kita jalankan kode ini dan kita tambahkan A dengan 1. Kita increment si A. Jadi A sekarang nilainya 1. Oke, setelah selesai, kita cek lagi di sini. A kurang dari 0. Apakah benar? A kan nilainya 1. Jadi masih benar ya. Jadi masih di bawah 10. Kemudian kita jalankan lagi, sekarang A nilainya 2. Kita cek lagi apakah A kurang dari 10? Ya, A kurang dari 10 karena A ini nilainya 2. Kemudian kita jalankan lagi, sekarang A3. Di sini 3 juga masih kurang dari 10 dan seterusnya hingga akhirnya nanti A di sini bernilai 9. Kemudian kita tampilkan angka 9. Nah, setelah kita tampilkan angka 9, di sini akan ditampilkan angka 10. Kenapa? Karena kita menggunakan post increment. Jadi, sebelum ditampilkan kita jumlahkan 1 dulu. Gimana? Oke, mungkin contoh yang lebih mudah dicerna, kita gunakan seperti ini aja dulu. Kita tampilkan A, kemudian A++, seperti ini ya. Atau gini aja, A sama dengan A plus 1 gitu. Gimana? Jadi A itu kan 0, kemudian kita tampilkan, kemudian kita tambahkan nilai A itu dengan 1. Nah, akan tampil seperti ini. Pertama, A itu 0. Kita cek apakah 0 kurang dari 10. Ya, tampilkan 0. Kemudian setelah kita tampilkan 0, kita tambahkan nilai A dengan 1. Nah, setelah kita tambahkan dengan 1, kita cek lagi di sini. Apakah A masih kurang dari 10? Nah, di sini kan tadi A 0. 0, A sama dengan 0 ditambah 1. Akhirnya A itu 1. Oke, jadi masih kurang dari 10 ditampilkan angka 1. Setelah ditampilkan angka 1, di sini A sama dengan A ditambah 1. A tadi kan angkanya 1, kemudian ditambah 1 jadi 2. Kita cek lagi setelah itu 2 masih kurang dari 10. Kita tampilkan 2. Nah, setelah itu di sini A sama dengan A ditambah 1, yaitu A sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. Cek lagi, 3 itu masih kurang dari 10 dan seterusnya hingga akhirnya di sini angka 9. Setelah angka 9, kita tampilkan 9 di sini. Nah, setelah itu kita A sama dengan A plus 1, A sama dengan 9 ditambah 1, yaitu 10. Setelah 10 ini, kita cek lagi di sini apakah 10 kurang dari 10. Nah, kondisinya kan sudah salah kan ya. Jadi karena 10 itu tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10, tapi sama dengan 10. Akhirnya berhenti. Nah, jika berhenti, kodenya akan lanjut ke bawah sini. Misalnya di sini saya tampilkan system.out.print perulangan selesai. Seperti ini. Saya coba jalankan. Nah, perulangan selesai. Oke, kemudian sepertinya untuk materi tentang perulangan menggunakan while sampai sini saja ya. Untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas perulangan menggunakan for. Itu ada yang namanya for loop. Kemudian ada juga do while. Oke. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.